Namun apabila orang ini masuk ke masjid, lalu inya sembahyang sunat lain, masuk ke masjid sembahyang sunat duha. Di dalam niat sembahyangnya kada dimasukkan tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung sembahyang duha, kada dimasukkannya niat tahiyatul masjid. Nah, orang ini gugur tuntutan dari sembahyang tahiyatul masjid, namun dia kada mendapat pahala tahiyatul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi. Wa amma salatul janaiz fakaifiyatuha ma'rufah wa hiya min faraidil kifayati wa innama tasiru naflan fi haqqi man lam tata'ayyan alaihi bihuduri ghairihi. Dan adapun sembahyang janazah atau sembahyang fardu kifayah, maka bermula cara melakukannya itu sudah dikenal. Cara sembahyang jenazah itu sudah dikenal, artinya sudah diketahui. Sembahyang jenazah itu termasuk daripada fardu kifayah. Dan hanya saja sembahyang jenazah itu hukumnya menjadi sunat pada hak orang yang tidak tertentu atasnya dengan sebab kehadiran orang selainnya. Jadi sembahyang jenazah itu hukumnya menjadi sunat apabila ada orang lain yang hadir. Nah, apabila yang hadir itu cumanya satu orang, maka itu hukumnya adalah fardu ain jadinya. Nah, apabila yang hadir itu orangnya banyak, maka itu hukumnya menjadi fardu kifayah. Salah satu mengerjakannya sudah jatuh, sudah gugur kefarduan yang lainnya. Lalu yang lainnya itu menjadi sunat hukumnya. Wa amma tahiyyatul masjidi, adapun tahiyyatul masjid, sunat tahiyyatul masjid, parak'atani, itu 2 rakaat. Sembahyang tahiyyatul masjid itu 2 rakaat. Wahiyya sunnatun muakkadatun. Tahiyyatul masjid itu adalah hukumnya sunat yang kuat, sehingga dimakruhkan meninggalkannya. Wa inistaghala bi fardin, jikalau dia bekerja dengan fardu, inyalah ke masjid langsung sembahyang zuhur. Nah, ke masjid langsung sembahyang zuhur, kada bertahiyatul masjid. Au qada'in, atau mengqada, dia masuk masjid langsung mengqada sembahyangnya.
ta'adda bihi tahiyyatu, maka tertunaikan dengannya tahiyatul masjid, wa hasalal fadlu, dan hasillah kelebihan keutamaannya. Idil maksudu, karena yang dimaksud, an la yakhlu wa ibtida'u dukhulihi, bahwa tidak kosong, tidak sunyi permulaan masuknya dia, anil ibadatil khassah, dari ibadah yang khusus, bil masjidi, di masjid itu. Artinya yang penting kita masuk masjid itu ada melakukan ibadah yang khusus, yaitu sembahyang. Dituntut sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi tahiyatul masjid itu ada tuntutan, ada pahala. Ada pahala. Nah, menurut sebahagian ulama, apabila seseorang itu masuk masjid, seorang itu masuk masjid, sedangkan di masjid orang sudah qamat, nah maka dia sembahyanglah sembahyang fardu berjamaah. Nah, tahiyatul masjidnya dengan sendirinya gugur. Nah, kada dituntut, artinya kada dituntut. Masalah pahala, nah itu dia dapat pahala. Dapat pahala. Demikian pula orang halnya mempunyai hutang-hutang qadaan. Nah, hutang-hutang qadaan, sembahyang. Dia masuk masjid, sembahyang dia qadaan, karena lebih utama nih sembahyang qadaan. Tahiyatul masjid itu otomatis gugur. Artinya kada dituntut lagi, dan dia pun di situ mendapatkan pahala. Dapat pahala. Nah. Namun apabila orang ini masuk ke masjid, lalu inya sembahyang sunat lain. Masuk ke masjid sembahyang sunat duha. Di dalam niat sembahyangnya kada dimasukkan tahiyatul masjid. Masuk masjid langsung sembahyang duha, kada dimasukkannya niat tahiyatul masjid. Nah, orang ini gugur tuntutan dari sembahyang tahiyatul masjid, namun dia kada mendapat pahala tahiyatul masjid. Nah, kalau ia masuk masjid sembahyang duha tapi niatnya digabungnya, nah, aku sembahyang duha sekaligus tahiyatul masjid, nah kalau demikian halnya maka dia gugur tuntutan dan dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi artinya ada sekedar menggugurkan tuntutan, dan ada pula yang menggugurkan tuntutan dan dapat pahala. Kita masuk masjid, usalli tahiyatul masjid rak'atain lillahi ta'ala. Aku sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, ini jelas tuntutannya gugur dan dapat pahala. Dapat pahala tahiyatul masjid. Datang sembahyang duha. Aku sembahyang duha 2 rakaat sekaligus tahiyatul masjid. Allahu Akbar. Sembahyang duha 2 rakaat. Nah, ini orang gugur tuntutan tahiyatul masjid dan dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, kemudian lagi orang masuk masjid sembahyang duha lillahi ta'ala. Kada dibuatnya sunat tahiyatul masjid, kada digabungnya. Sembahyang duha aja. Masuk masjid sembahyang duha, gugur tuntutan tahiyatul masjid, tapi dia kada mendapat pahala tahiyatul masjid. Nah, lain hal dengan yang fardu atau qadaan lain. Dan sembahyang tahiyatul masjid itu bisa diganti, ditempati oleh bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Misalnya ini masuk masjid,
baik dalam keadaan suci atau dalam keadaan hadas, masuk masjid tapi nya kada sembahyang tahiyatul masjid, diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali, maka itu cukup untuk menghilangkan makruhnya masuk masjid tanpa ada tahiyatul masjid. Misalnya kita ke masjid ada acara apakah misalnya hendak sembahyang kada nyaman, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Niscaya kita hilang makruhnya itu.